Rumah Batik Palbatu sebelumnya kita belum berharap ada ya waktu itu ya, karena memang di 2010 kita menggagas dengan teman-teman founder Mas Budi Darmawan dan saya dan beberapa teman-teman lain ingin menghadirkan namanya Kampung Batik Palbatu. Itu 2010 digagas dan kita bisa realisasikan tahun 2011, yaitu tanggal 21 dan 22 Mei 2011. Nah, berangkat dari perjalanan membangun kampung batik, kami menyadari bahwa satu orang pun di Palbatu ini tidak ada yang bisa membatik. Tapi kami sepakat dengan teman-teman pembatik dari seluruh daerah yang sudah datang ke Palbatu, menjadikan Palbatu sebagai kampung batik Palbatu. Nah, dengan gagasan itu dan sekaligus deklarasi dengan sebagai kampung batik Palbatu, kami punya PR, yaitu bagaimana menciptakan pembatik di Palbatu. Jadi kami mengarah pada edukasi. Jadi 2010 gagasan, lalu kita realisasikan 2011 dan 2012 sampai dengan 2013 kami belajar. Kami mengedukasi lingkungan kami, warga Palbatu dan non warga Palbatu yang ingin belajar membatik kami perkenankan. Dan ini alhamdulillah ternyata minatnya banyak sekali ya. Di luar Palbatu sendiri banyak kami dikunjungi tamu-tamu dari Indonesia maupun dari luar, karena banyak sekali media yang meliput. Nah, di 2013 lah pada saat tanggal 2 Oktober dalam rangka Hari Batik, kita membuat namanya Rumah Batik Palbatu. Mulailah dari situ kami mengedukasi masyarakat lebih luas lagi, lebih ke nasional bahkan keluar, supaya memang kami lebih dikenal lagi tentang bagaimana sih proses batik itu kepada generasi muda. Sasarannya seperti itu. Ya, Rumah Batik Palbatu lebih fokus kepada edukasi awalnya ya, karena memang kami merasa bahwa masih banyak warga Jakarta khususnya dan warga Indonesia secara umumnya belum mengenal bagaimana bisa membedakan mana yang batik asli dan mana yang tiruan. Masih banyak atau masih salah pemahamannya bahwa yang dibilang batik itu adalah semua kain yang bermotif, padahal yang semua bermotif belum tentu batik. Tapi kain yang berproses, yaitu proses membatik, yaitu dengan menggunakan malam panas dan menggunakan alatnya, yaitu canting tulis atau canting cap, itu yang disebut batik. Nah, banyak sekali masyarakat Jakarta hanya melihat bahwa motif itu sudah benar aja dianggap benar. Padahal kalau kami yang sudah mendalami batik ini, bahwa yang namanya batik asli adalah batik yang melalui proses. Karena apa? Karena batik itu sebenarnya sebuah budaya yang memang kita akui sebagai warisan dan harus kita terus lanjutkan. Makanya kami menyasar anak-anak muda, mengenalkan bagaimana proses membatik pastinya, agar mereka bisa membedakan mana yang asli atau batik tulis atau batik cap, atau mana yang tiruan, yaitu batik printing atau hand printing, seperti itu. Ya, Rumah Batik Palbatu tetap kembali ke tadi, mengedukasi masyarakat Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia secara umumnya, bahwa proses batiklah yang harus mereka kenali, karena warisannya memang itu yang memang harus kita teruskan dan kami harus perkenalkan kepada generasi muda. Bedanya seperti itu ya, jadi kami tidak semata hanya menjual kain atau menjual produk batiknya, tetapi kami lebih mengutamakan edukasi dahulu, karena dengan mengedukasi dahulu bisa memahami sehingga bisa menghargai dan syukur-syukur bisa mencintai batik lebih jangkanya lebih panjang lagi. Dan saya ingin berharap bahwa Rumah Batik melahirkan pembatik-pembatik baru, pembatik-pembatik muda yang akhirnya nanti akan meneruskan motif-motif baru akan lahir, dan motif-motif baru ini akan menjadi motif masa depan, dan ke depan akan menjadi lebih melengkapi lagi khasanah mengenai motif batik. Produk yang kami utamakan di awal kita lebih kepada edukasi, yaitu jasa edukasinya, tapi kami juga berkembang kepada produk kainnya, atau biasanya disebut kain panjang atau jari atau kain sarungnya. Tapi berjalan waktu kami tidak hanya itu, kami melihat banyak kendalanya kalau teman-teman ingin membeli kain batik untuk menjadikan baju atau menjahitnya menjadi kendala. Makanya sekarang kami jadikan kendala itu menjadi solusi, yaitu kain-kain batik yang kami punya, kami buat sendiri ini di Rumah Batik Palbatu, kami jadikan baju atau outer atau jaket dan beberapa produk kaos yang lainnya, dan atau kita kombinasikan dengan material-material bahan yang lain. Ya, tetap seperti awalnya tadi, bahwa kami ingin mengedukasi atau memperkenalkan namanya batik sebenarnya, yaitu proses. Nah, itu kita sasar. Kami juga mengajak teman-teman muda, kami juga terlibat di acara-acara mereka. Jadi lebih ke depannya bahwa kami lebih pengen lagi banyak terlibat dalam bentuk event-event anak-anak muda, mau apapun bentuknya ya, apapun kegiatannya. Kami ingin mengajak mereka, atau kita yang ingin juga menghadirkan batik pada kegiatan mereka. Nah, harapannya makanya kami juga namanya punya program 1000 tamu dan 1000 kain. Harapannya itu adalah bahwa kami mempunyai program bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda.
dan itu mudah-mudahan sudah berjalan lebih baik lagi ke depan, karena sudah mulai kondisinya pandemi sudah mulai berkurang ya, sehingga ke depan insya Allah kegiatan kepada anak muda lebih banyak, karena sudah banyak juga tawaran dan undangan ajakan untuk kita Rumah Batik Palbatu terlibat di dalam acara mereka, seperti itu. Planning untuk kedepannya kami sedang menciptakan motif baru. Kami ambil motif lama sebetulnya, tapi kami modifikasi menjadi motif baru. Kami ambil motif salah satunya itu Sekar Jagad, salah satu motif klasik, salah satu batik yang mungkin banyak dipahami bahwa Sekar Jagad terdiri dari beberapa motif campuran dalam satu kain. Pemahaman bahwa Sekar Jagad itu tentang sekar itu bunga dan jagad itu dunia. Tapi ada juga mengartikan bahwa karyanya itu adalah peta dan jagad itu tetap dunia, dan makanya kami membuat motif batik Sekar Jagad versi anak muda. Kami ingin menghadirkan bahwa Sekar Jagad versi lama bukan tidak bagus, tapi bagus sekali malah saya bilang. Tapi kami pengen juga menghadirkan Sekar Jagad versi anak-anak muda sekarang. Makanya saya dan teman-teman di Rumah Batik selalu mendapatkan ajakan untuk bagaimana membuat motif Sekar Jagad lebih berbeda lagi. Dan harapannya menjadi salah satu fashion yang menarik, dan ini menjadi target saya dalam tahun 2022 ini, melahirkan Sekar Jagad dengan harapannya anak-anak muda bisa menggunakan motif Sekar Jagad versi mereka, dan mereka tidak merasa sungkan untuk menggunakannya karena tidak merasa lebih tua daripada umurnya, dan sekaligus juga ingin memperkenalkan atau sedikit mengajak berpikir bahwa Sekar Jagad seperti apa. Dan mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan itu menjadi kesempatan saya ingin menyampaikan atau menjelaskan apa sih artinya Sekar Jagad. Dan ini menjadi menarik karena anak-anak muda juga butuh suatu cerita tentang apa sih artinya sebuah motif, karena banyak sekali pemahaman sekarang belum nyampe ke anak-anak muda mengenai makna atau motif-motif atau filosofi daripada motif-motif yang sudah ada. Seperti itu harapannya, dan mudah-mudahan G20 ke depan menjadi salah satu sasaran kami juga, menjadi keterlibatan kami dalam menciptakan motif ini dalam rangka G20.